Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop dari Lenovo nih. Jarang-jarang gue ngebahas laptopnya Lenovo ya. Tapi ini bukan laptop gaming, melainkan ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i 14i MH9 yang udah menggunakan Intel Core Ultra Series bersertifikasi Intel Evo. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Laptop ini tuh tampilannya memang nggak banyak sesuatu yang aneh-aneh ya. Bahkan bentuknya pun dia masih cenderung rounded gitu. Nggak yang bener-bener ngotak gitu. Di bagian covernya sesuai dengan ciri khas si Yoga, yaitu ada tulisan Yoganya yang berada di samping. Logo Lenovo-nya juga ada di samping gitu. Pada mojok masing-masing. Nggak ada yang di tengah, nggak ada yang mau nyentrik center gitu ya untuk logo-logonya ini. Bahkan di bagian bawah layarnya itu nggak ada logo Lenovo atau tulisan Yoganya sama sekali. Simple banget laptop ini untuk secara penampilannya. Jadi kalau orang ngeliat pun nggak berasa kalau ini tuh laptop yang mewah banget gitu ya. Padahal ini salah satu laptop yang memang kelasnya premium. Bahkan bahannya ini full metal ya dengan standar militer STD 810H. Nggak banyak aneh-aneh aja gitu tampilannya, tapi ini laptop sebetulnya cukup fleksibel juga, walaupun bukan laptop convertible. Itu dikarenakan dimensi dan bobotnya yang emang cukup ramping di kelasnya ini. Dimensinya ada di angka 31,2 x 22,1 x 1,49 cm aja. Beratnya pun cuma 1,43 kg. Lebarnya emang cukup umum untuk laptop 14 inch, tapi ketebalan dan juga bobotnya ini yang ngebikin laptop ini tuh jadi berasa oke ya. Bagian keyboardnya ini yang gue selalu senengin dari laptopnya Lenovo. Sejujurnya, feel-nya berasa beda aja gitu premiumnya. Keycaps-nya gede, abis itu dia melengkung, nggak terlalu rapat. Mantep dah pokoknya keyboard-keyboardnya Lenovo ini. Touchpad-nya juga nggak terlalu gede yang lebay gitu ya. Pas buat gue, nggak bikin nyenggol-nyenggol juga jadinya kalau kita lagi asik-asik ngetik gitu. Kalau lu tim yang seneng touchpad yang lebar gede banget kayak gitu, atau touchpad yang sederhana aja kayak gini, coba komen di bawah ya. Di bagian I/O-nya ada dua Thunderbolt 4 di laptop ini, tapi yang satu dipakai juga buat power adapter. Lalu ada HDMI 2.1, USB-A-nya cuma ada satu ya, power button-nya ada di samping bareng dengan I/O. Belum ada micro SD atau card reader juga ya, jadi sepertinya laptop ini masih cukup bersahabat dengan dongle. Bagian layarnya, dia ini udah pakai panel OLED, tapi untuk resolusi dia belum mengadopsi kayak laptop kekinian yang sekarang-sekarang kebanyakan 2560 x 1600 gitu, enggak. Ini resolusinya masih Full HD, cuma panelnya aja OLED, tapi OLED-nya ini touchscreen. Cukup aja sih untuk ukuran 14 inch sebetulnya dengan tingkat kecerahan 400 nits. Sepertinya Lenovo kayaknya pengen mengedepankan laptop ini dengan touchscreen, entah kenapa ya. Meskipun ini bukan convertible, tapi hanya 180 derajat lurus seperti ini aja gitu. Tapi oke lah, karena di kelas ini kita udah dapat OLED touchscreen. Webcamnya ini beresolusi Full HD ya, ada kamera shutternya juga di samping itu dekat I/O dan juga tombol power yang ada di samping. Tentunya karena udah ada NPU, jadi udah support Studio Effect ya. Studio Effect ini bisa diaktifkan lewat aplikasi kamera langsung atau lewat Intel Arc Control. Nah, kalau lewat Intel Arc Control ini, kalian udah bisa ngeliat nih kualitasnya kurang lebih seperti apa, background blurnya kayak gimana. Ini juga nggak cuma background blur ya, kalau lewat Intel Arc Control ini, kalian juga bisa background replacement, ada style transfer juga. Terus ini juga udah auto frame. Semua berkat NPU, AI PC. Lalu bagaimana dengan spesifikasinya? Laptop ini menggunakan Intel Core Ultra 7 155H dengan iGPU Intel Arc Graphics ya, yang dimana di dalamnya terdapat Intel AI Boost atau NPU, RAM-nya 16GB LPDDR5X, 1TB NVMe Gen 4 SSD, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam seperti yang tadi gue sebutkan, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Nah, karena ini laptop tipis ya, bobotnya juga ringan, compact, maka dari itu untuk opsi upgrade juga tentu kalian nggak bisa mengupgrade memorinya karena LPDDR5X itu memang di solder. Gue sih sempat ngeliat di situsnya Lenovo bahwa mereka tuh punya varian yang 32GB. Cuma gue belum nemu di marketplace Indonesia ada yang versi 32GB-nya. Kalau kalian nemu, coba komen di bawah ya. Kalau misalkan ada, kira-kira harganya berapa tuh yang versi 32GB? Karena kayaknya bakalan menarik, semisal yang 32GB emang ada di Indonesia. Jadi untuk opsi upgrade di sini memang cuma bisa ganti SSD bawaannya aja karena slot M.2-nya juga cuma ada satu.
Nah, ngomong-ngomong soal Intel Core Ultra 7 155H, ini kan masuk ke dalam Intel Core Ultra Series ya, atau Meteor Lake. Selain adanya NPU pada seri ini, Intel Arc di sini punya arsitektur yang serupa dengan Intel Arc pada discrete GPU di desktop, sehingga secara kemampuan, bahkan kemampuan gaming bisa diandalkan lah. Gak lupa juga dengan encoder Intel Arc yang sangat lengkap, hingga AV1 encoder juga udah ada nih di iGPU-nya. Nah, kalau ngomongin NPU-nya juga sebenarnya NPU tuh buat apa sih? Jadi buat yang belum tahu, NPU itu kan Neural Processing Unit. Bisa dibilang ini sebagai akselerator untuk AI-nya juga lah, yang dijalanin secara lokal. Tapi AI yang dijalanin sama NPU ini memang sebetulnya adalah hal yang basic-basic bisa dibilang. Untuk urusan kamera misalnya, kalau mau pakai studio effect kayak tadi, ya untuk background blur segala macam itu diprocessing sama si NPU-nya ini. Atau mungkin kalau mau sedikit lebih advance yang generative AI, Stable Diffusion bisa sih gitu, meskipun ya dengan NPU nggak bakalan sampai 1 detik atau 2 detik gitu per image-nya. Tapi ada satu hal yang menurut gue menarik yang bisa dijalankan oleh NPU ini dengan adanya si Intel OpenVINO, terutama dukungannya di Audacity sih. Di Audacity itu udah ada dukungan Intel OpenVINO kan ya, yang memungkinkan buat lo tuh nge-split instrumen musik, misalnya AI noise cancelling dan lain-lain. Contohnya kayak gini nih kalau nge-split musik. Oke, di sini gue pengen nunjukin untuk Audacity Intel OpenVINO nih ya. Jadi ada beberapa fitur lah yang pengen gue highlight dari si Audacity ini. Untuk menggunakan Intel OpenVINO-nya, sebetulnya kalian bisa download aja di situsnya Audacity. Itu udah di-introduce juga ya, dan kalian udah bisa download juga ya untuk extension atau plugin si OpenVINO ini, atau OpenVINO AI. Di sini udah ada untuk downloadnya, ada di GitHub sih sebenarnya downloadnya. Nah, nanti kalian tinggal download aja nih di bagian yang ini. Sistem requirement-nya sendiri itu sebetulnya kalian bisa menggunakan CPU, dan CPU-nya itu umumnya pakai Intel semuanya. Jadi bisa running lewat CPU juga, pakai GPU itu juga bisa kok, pakai Intel USD bisa. Tapi memang sebetulnya karena ini AI, lebih bagus kalau memang ada si Neural Processing Unit-nya nih, atau si NPU-nya gitu. Jadi kalau pakai Meteor Lake atau Intel Core Ultra Series itu udah ada si NPU-nya. Nah, yang mau gue unjukin di sini, misalnya kita mau masukin lagu ya gitu ke Audacity-nya di sini. Semoga ini nggak copyright. Gue blok semua di sini lagunya. Terus di sini ada effect. Nanti ada OpenVINO AI effect nih di sini. Nah, di sini ada OpenVINO Music Separation. Music Separation ini kalian bisa menggunakan CPU ataupun GPU untuk AI-nya. Jadi bukan menggunakan si NPU-nya sebetulnya. Nah, nanti setelah di-apply, di sini separation mode juga bisa kalian pilih ya. Mau dua aja di separasinya, instrumen sama vokal, atau kalian mau di split lagi menjadi lebih banyak gitu. Drumnya dipisahin, bassnya dipisahin, vokal dipisahin, dan lain-lain. Kita coba aja dua dulu deh di sini ya. Kita coba apply. Biasanya kalau di awal-awal dia bakalan loading model dulu, mungkin nunggunya akan sedikit lebih lama, tapi karena ini gue udah sempet load modelnya, jadi dia bakalan jalan lebih cepat lah. Di sini sih gue di bawah semenit ya. Nah, kalau udah selesai, nanti tracknya tuh jadi bakalan ada banyak kayak begini. Kalau kalian mau coba ya gitu, mau tahu, kalian bisa klik solo di sini. Nah, nanti kalau misalkan gue play, ini dia bakalan jalan instrumennya doang. Dan ini bersih banget. Ya, dikit aja, takut copyright. Sekarang kita coba yang vokal only. Bersih banget suaranya. Oke, gue stop dulu, takut copyright. Dan ini, gue lakuinnya itu bener-bener offline ya. Tanpa internet sama sekali. Karena ini pakainya Audacity, bukan pakai cloud server ya. Jadi ini kalau kalian offline juga bisa pakai. Karena yang load ya dari GPU atau dari si NPU-nya. Lalu, kalian juga bisa ngelakuin ini. Ini lagunya gue undo untuk separation tadi. Kita bisa analyze. Habis itu ada OpenVINO Whisper Transcription. Nah, di sini gue bakalan pakai si NPU-nya nih. Nah, transcription ini buat apa? Nanti dia bakalan ngasih transkrip itu untuk lirik-liriknya itu kayak gimana. Nah, ini kalau gue apply, dia bakalan pakai NPU, karena gue udah save di NPU di sininya. Ini semua liriknya sampai backing vokal. Nanti lu bakalan lihat deh. Itu semuanya langsung kebaca. Ini musiknya nggak gue separasi ya, jadi udah ada instrumen-instrumennya, dan itu masih bisa kebaca cuy. Lirik-liriknya tuh kayak gimana. Jadi nggak cuman buat bikin transkrip untuk subtitle suara orang aja, tapi di lagu pun
dia bisa tahu gitu. Padahal di lagu tuh intonasinya mungkin agak sedikit berbeda ya. Oke, ini gue akan coba full screen biar kelihatan semua karena ini lagu ya. Ini liriknya full. Ini offline ya. Kalau di track di sini langsung liriknya kebaca semua sama dia. Gue udah sempat cek sih dan ini hampir nggak ada miss untuk liriknya. Ini gokil banget sih. Salah satu fitur yang bakalan kepake banget. Selebihnya itu ya kalian bisa nge-generate musik, bahkan nih OpenVino Music Generation. Ini kalian bisa generate, cuma memang untuk generate musik tuh agak lama ya. Untuk encode-nya bisa pakai GPU atau CPU, selebihnya musik gen-nya itu bisa pakai NPU tuh. Ini noise suppression yang biasanya paling sering gue pakai gitu antara CPU, GPU atau NPU. Ini di PC pribadi gue pun gue paling seringnya pakai OpenVino ini. Untuk ngilangin noise lebih gampang. Laptop ini juga udah tersertifikasi oleh Intel Evo Edition ya. Selain ukuran laptop yang super tipis, laptop ini juga bisa bertahan di atas 11 jam dengan mode terendahnya dan tentu masuk ke dalam standar Intel Evo juga. Di pengujian-pengujian reviewer lain sih gue lihat bisa bertahan sampai 20 jam. Cuma di pengujian gue sih bertahannya sekitar 11 jam sampai dengan 12 jam aja sih. Tapi itu udah lebih dari standar Intel Evo yang dimana standarnya itu kalau nggak salah sekitar 8 atau 9 jam gitu. Untuk utilities di sini ada Lenovo Vantage ya. Nah, Lenovo Vantage di sini kayaknya UI-nya udah agak sedikit berubah karena kayaknya sekarang udah lebih user friendly gitu. Kalau sebelumnya tuh gue berasa kayak ngebuka website, tapi untuk sekarang udah enak gitu. Ada tab device setting langsung di bagian samping, abis itu ke bagian power nanti kita udah bakalan langsung ngelihat battery health dan juga mode power yang bakalan kita gunakan. Ada 3 mode di sini yaitu ada battery saver, performance dan juga adaptive power mode. Oke, kita cek dulu ya kemampuan coolingnya nih untuk si Lenovo Yoga Slim 7i. Ada 3 mode yang gua tes di sini. Yang pertama itu adalah mode performance. Nah, kalau kita lihat mode performance ini di awal-awal dia tuh sempat menyentuh hampir ke TJ Max di 100 derajat Celcius ya dengan turbo maksimum di sekitar 45 atau 46 watt gitu. Tapi setelah sekitar 1 menit, dia tuh bakalan sustain di sekitar 80-an, hampir menyentuh ke 90 gitu ya. Rata gitu, paling ada spiking lah menuju ke TJ Max dan memang karena powernya juga ada spiking dikit aja. Jadi temperaturnya masih dijaga cukup baik walaupun pada mode performance-nya nih. Lalu kalau kita menggunakan mode adaptif, di sini dia tetap memberikan CPU package power dengan turbo yang kurang lebih mirip, bahkan hampir menyentuh 50 watt turbonya, yang dimana CPU temperaturnya juga menyentuh sebentar ke TJ Max temperatur, tapi setelahnya dia bakalan rata di 75 derajat Celcius dengan CPU package power yang bisa ketahan itu di sekitar 30 sampai dengan 35 watt. Kalau kita menggunakan battery saver, ini temperaturnya itu tentu jauh-jauh lebih adem. Karena temperaturnya itu dijaga rata di sekitar 60-an derajat Celcius dengan turbo maksimum hanya di 45 watt aja. Dan turbonya pun nggak sempat nyentuh ke angka TJ Max sama sekali. Jadi kalau lu mau adem dan lu lagi pakai yang ringan-ringan, gua rasa pakai battery saver ini adalah pilihan yang paling tepat. Mengenai performance-nya sendiri, untuk mode performance di sini, multicore itu dapat di angka sekitar 14 ribuan dan udah cukup konsisten ya untuk kemampuan multicore-nya ini sih. Core Ultra 7 155H-nya. Ketika kalian set ke mode adaptif, itu dia ada mengalami penurunan performance karena multicore-nya itu ada di sekitar 11 ribuan dan untuk mode adaptifnya ini sebetulnya dia nggak begitu dinamis banget kok, jadi masih cenderung konsisten. Paling kalau kalian pakai battery saver aja yang baru punya efek, dia performance-nya memang bakalan naik turun tapi itu nggak bakalan terasa kok. Semisal kalian tuh memang kebutuhannya tuh bukan lagi yang heavy load banget kayak Cinebench R23 ini, karena sebetulnya laptop ini juga bukan dipakai buat geber-geberan 3D rendering terus menerus ya. Tapi kalau productivity atau kebutuhan content creation lain seperti editing video mah sebetulnya oke-oke aja. Kayak misalkan ekspor Adobe Premiere ke resolusi 4K dengan project yang biasanya gua pakai benchmark itu beres dalam waktu 4 menit 13 detik ya. Untuk sebuah iGPU tentu ini kencang sekali gitu. Terlebih lagi di sini ekspornya adalah dengan kodek H264. Kalau kalian pakai kodek AV1 itu juga udah bisa karena si Intel Arc-nya ini udah punya encoder AV1. Kecepatannya oke juga loh untuk AV1 di sini resolusi 1080p, video 13 menit beres dalam waktu sekitar 3 menit 34 detik. Nice. Buat AI sih selain Audacity sebetulnya kalian bisa pakai buat Stable Diffusion juga. Cuma di sini gue belum pakai Intel OpenVINO, melainkan pakai DirectML di sini untuk Stable Diffusion-nya. Waktunya beres dalam waktu sekitar 40 detikan gitu per image. Sebetulnya udah angka yang cukup istimewa sih untuk sebuah integrated graphics. Jadi ya oke lah.
Dan apakah laptop ini bisa dipakai buat main game? Sebetulnya bisa. Kalau kalian mau main Valorant juga itu resolusi 1080p udah bisa dapat 200 loh FPS-nya. Lumayan nih sebetulnya. Bahkan main game AAA sekalipun, ya meskipun settingan rata kiri, itu masih bisa di laptop ini. Dengan mode performance, Shadow of the Tomb Raider contohnya masih bisa dapetin rata-rata di 57 FPS meskipun dengan preset lowest. Lalu Horizon Zero Dawn juga masih bisa dapat rata-rata di 30-an FPS dengan preset Favor Performance. Ingat loh, ini resolusinya 1080p dan gue nggak pakai upscaler sama sekali nih untuk kedua game tadi. Dan terakhir adalah SSD-nya. OEM-nya ini dari Samsung ya. Speed-nya sih memang bukan yang kenceng sampai 7 GB per second gitu, tapi ini adalah SSD yang berkualitas, gue bisa bilang. Kecepatannya ada di sekitar 6 GB per second bacanya, sementara kecepatan tulisnya di sekitar 4,7 GB per second kecepatan sequential speed-nya. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Lenovo Yoga Slim 7i yang satu ini. Ini yang gue pakai menggunakan Intel Core Ultra 7155H ya, sekali lagi. Harganya itu kalau gue cek di marketplace itu ada di angka sekitar 17.899.000. Itu garansi 3 tahun, include ADP plus premium care ya dari Lenovo Indonesia. Dan buat gue pribadi, gue happy sih dengan laptop ini. Lenovo buat seri Yoga Slim-nya benar-benar well managed gitu menurut gua. Gua nggak bilang tuning mereka ini sangat superior ya, tapi mereka seakan paham peruntukan laptop ini tuh untuk apa. Dan rata-rata user yang pakai juga kayak gimana. Laptop ini nggak bisa dibilang tuningnya tuh yang mentok atas banget gitu. Tapi buat penggunanya tuh jadi nyaman karena stabilitasnya, karena temperaturnya juga yang ngebikin user-usernya ngerasa gua aman-aman aja pakai laptop Lenovo, adem. Tapi tetap ada yang harus dikompromikan dari laptop ini. Misalnya jelas, karena bobotnya yang ringan dan tipis, RAM-nya jadi nggak bisa di-upgrade. Dan sekali lagi, gue sempat ngeliat juga ada varian yang RAM-nya itu langsung 32 GB soldernya di situs Lenovo. Cuma sayangnya gue belum ngeliat ada varian tersebut di marketplace Indonesia. Kalau kalian tahu dan ternyata nemuin di marketplace Indonesia, coba komen di bawah, kasih tahu ke gue ya, kira-kira harganya berapa untuk versi RAM yang 32 GB-nya. Jadi kalau kalian bisa berkompromi sama hal-hal tersebut, barulah laptop ini bisa jadi recommended buat kalian. Komen di bawah menurut kalian gimana laptop yang satu ini. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.